Pak, beramal itu kita usahakan dengan amalan yang paling besar, dengan sesuatu yang paling bagus, totalitas dalam beramal. Tapi ingat, kita harus menyertakan ikhlas di dalam amal tersebut. Kita akan membaca pembahasan terakhir dari kitab zakat dan sedekah. Setelah itu kita akan memasuki kitabus syiyam atau kumpulan bab tentang puasa. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita terakhir bertemu dengan pembahasan zakat dan sedekah. Saya bacakan redaksi kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhsinus son'ata, barang siapa yang mampu bekerja, yahrumu alaihis su'alu, maka haram baginya untuk meminta-minta. Wa ma ya'khudhuhu haramun, dan apa yang dia ambil itu semua hukumnya haram. Dia minta kepada seseorang padahal dia mampu untuk bekerja, maka ketika ada seseorang yang memberikan sesuatu kepadanya lalu dia mengambilnya, sungguh harta yang dia ambil adalah harta haram. Qalahul Mawardi wa ghairuhu, ini dikatakan oleh Imam Mawardi dan sebagian ulama yang lainnya. Wa yustahabbut tasadduqu walau bi syai'in nazrin, dan disunahkan untuk bersedekah walau dengan sesuatu yang sangat sedikit, bahkan jarang orang menganggapnya berharga. Tapi di hadapan Allah tidak ada yang tidak berharga, semuanya berharga, walaupun nilainya sangat sedikit dalam pandangan manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang beramal walaupun amalnya itu sangat sedikit, hanya sebesar biji sawi, hanya seukuran atom. Atom segimana ukurannya, Pak? Nggak kelihatan ya. Khairan yarah, maka dia akan melihat balasannya nanti di akhirat. Wa fil haditsis sahih, di dalam hadis sahih disebutkan, ittaqun nar walau bisyikki tamratin, hendaklah engkau berlindung dari api neraka walaupun hanya menggunakan sebagian dari kurma. Apa maknanya? Nanti kita jelaskan. Wa yustahabbu an yakhussa bi shadaqatihi ahlal khairi wal muhtajin, dan disunahkan untuk mengkhususkan sedekah bagi orang soleh dan orang-orang yang membutuhkan. Jadi sedekah itu jangan random, jangan siapa cepat dia dapat, pokoknya siapa yang saya temui dia yang dapat sedekah. Enggak. Sedekah terbaik adalah sedekah yang disiapkan. Untuk siapa? Sebagian disiapkan untuk orang soleh, sebagian disiapkan untuk orang-orang yang membutuhkan, sebagian untuk janda-janda tua. Yang muda bagaimana ya? Yang muda? Ya, itu pertanyaan tuh. Ya, sebagian untuk anak yatim, jadi ada jatah-jatah sedekahnya.
Wa man tasaddaqa bi syai'in, barang siapa yang bersedekah dengan sesuatu, kuriha lahu an yatamallakahu min jihati man dafa'ahu ilaihi bimu'awadatin au hibatin. Maka dimakruhkan baginya untuk memilikinya dari orang yang memberikannya. Apa maksudnya? Nanti kita jelaskan. Wa yahrumul mannu bis sadaqah, haram mengungkit-ngungkit sedekah. Wa idza manna, kalau seseorang sampai mengungkit-ngungkit sedekahnya, batala thawabuha, maka akan batal, hilang pahala-pahala sedekahnya. Wa yustahabbu an yatasaddaqo bima yuhibbuhu, disunnahkan untuk bersedekah dengan sesuatu yang ia sukai, yang paling sulit dia lepas, maka itu yang dianjurkan untuk dilepas. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan melainkan kalian berani menginfakkan sesuatu apa yang paling kalian suka, apa yang paling kalian cintai. Lepas itu karena Allah akan ganti dengan ganti yang lebih baik. Titik. Wallahu a'lam. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, itulah akhir redaksi dari kitab Kifayatul Akhyar. Tadi saya bacakan dengan sedikit penjelasan. Sekarang kita akan perdalam lagi bahasannya. Imam Hisni mengatakan, waman yuhsinus son'ah, barang siapa yang bisa bekerja, ya entah kerja sama orang, entah dagang, entah apapun itu, yang penting dia bisa mencari nafkah, bisa berikhtiar. Yahrumu alaihi su'al, maka haram baginya untuk meminta-minta. Jadi meminta-minta pun ada hukumnya, Pak. Meminta-minta, atau kalau kita sebut orangnya menjadi pengemis, itu ada aturannya juga. Kapan boleh menjadi pengemis dan kapan tidak boleh menjadi pengemis. Di sini disebutkan ketika seseorang memiliki kemampuan untuk berikhtiar, kerja, dagang, dan lain sebagainya, tapi dia menyia-nyiakan kemampuannya itu, menyia-nyiakan kesempatannya itu karena mungkin rasa malas dan lain sebagainya, sehingga dia meminta dan menjadi seorang pengemis padahal sehat, masih muda, dan lain sebagainya. Maka yahrumu alaihi su'al, perbuatan meminta-minta itu hukumnya haram. Wa ma ya'khudhuhu haram, dan apa yang dia ambil itu semua jadi harta yang haram. Jadi harta haram itu bukan cuman mencuri, korupsi, riswah, riba, tidak. Meminta-minta pun bisa menjadi haram. Itu hati-hati, Pak ya. Jangan sampai meminta-minta sementara kita masih mampu untuk berikhtiar dan usaha. Karena begini, Pak, terkadang profesi pengemis itu cukup menjanjikan ya, Pak ya. Ini ada beberapa kasus, tapi enggak semua. Ada beberapa kasus yang terrekam CCTV, atau ada sengaja orang yang merekam kemudian dimasukkan ke YouTube. Ada beberapa pengemis, Pak,
Yang ketika selesai mengemis, dia pergi ke satu tempat, lalu dijemput oleh mobil. Atau dia bukan dijemput oleh mobil, tapi dia parkir mobilnya di satu tempat, lalu dia pergi ke tempat lain untuk minta-minta. Sudah cukup, akhirnya dia menuju mobilnya, nyetir di CCTV, bahkan ada orang yang sengaja meliput, ya, sembunyi-sembunyi, bawa mobil si pengemis itu, akhirnya pulang membawa mobil. Bahkan ada yang sampai ditangkap, diinterogasi. Ada kasusnya macam-macam. Ada pengemis bawa gembolan, setelah diinterogasi dalamnya uang semua, Pak. Dihitung sampai 19 juta. Masya Allah, 19 juta itu ya. Padahal kalau buat usaha bisa nggak, Pak? Iya, tapi kan usaha mungkin banyak resikonya, takut bangkrut dan lain sebagainya. Dia sudah nyaman untuk minta-minta. Sampai-sampai ada yang diinterogasi, sehari berapa duit dapat ngemis? 500.000. Masya Allah. Pantesan kebeli mobil. Sehari 500.000 berarti sebulan berapa, Pak? 15 juta loh. Setara dengan manajer BUMN. Saudara saya manajer Chat BUMN, Chat Sigma, segitu gajinya, Pak, 15 juta. Waduh, setara dengan pengemis ya. Pantesan punya mobil dan lain sebagainya. Nah, orang seperti ini haram baginya untuk meminta Jangankan yang seperti ini, Mbak ya. Orang yang dia mampu kerja saja, mampu dagang, punya modal atau bisa ngedagangin barang orang lain, tapi dia tidak melakukan itu, maka ketika dia minta-minta hukumnya haram, dan apa yang dia dapatkan jadi harta yang haram. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dibahas oleh Imam Hisni karena memang kaitannya dengan sedekah. Biasanya kan orang sedekah hanya kepada orang yang terlihat menyedihkan gitu, Pak ya. Pakaiannya compang-camping, kelihatan miskin di pinggir jalan, orang iba, Pak, langsung ngasih dan lain sebagainya. Makanya ada pembahasan seperti itu. Kenapa beliau bahas? Mungkin di zaman beliau juga ada kasus seperti kasus di kita. Ya, orang yang menjadikan profesi pengemis itu sebagai mata pencaharian yang menguntungkan. Makanya dibahas, mengemis dalam keadaan tidak darurat hukumnya haram. Jadi mengemis hanya dalam keadaan darurat saja, ya. Qalahul Mawardi wa ghairuhu. Kata Imam Hisni, ini bukan kata saya. Padahal kalau kata beliau pun kita nerima, Pak ya. Tapi beliau menisbatkan pada ulama yang lebih senior, ulama yang lebih populer, ulama yang lebih kredibel, ulama yang lebih diakui. Siapa? Al-Imam Al-Mawardi. Ini kata Imam Mawardi, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Wa yustahabbu tasadduqu walau bi syai'in nazrin. Disunnahkan untuk bersedekah walau dengan sesuatu yang sedikit. Qala Allah Ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal soleh, sesedikit apapun amal solehnya, niscaya dia akan memperoleh balasannya dari Allah. Imam Ghazali kenal, Pak? Beliau ulama besar, betul. Muridnya banyak, karya-karya tulisnya banyak. Ketika beliau meninggal dunia, ada orang soleh yang bermimpi melihat beliau. Kemudian ditanya,
wahai Imam Ghazali, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan terhadapmu di akhirat sana. Kata Imam Ghazali apa? Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahanku dan akan memasukkanku ke dalam surga. Kemudian orang soleh ini bertanya, bima adkhalaqallahul jannah, dengan amalan apa Allah memasukkanmu ke dalam surga? Apa kata Imam Ghazali? Wahai orang soleh, Allah memasukkanku ke dalam surga karena dulu ketika aku hidup di dunia, ketika aku sedang menulis kitab, tiba-tiba ada lalat yang hinggap di tinta penaku. Lalat tersebut minum dari tinta tersebut. Karena tinta zaman dulu olahan alami, Pak. Dari dedaunan, kayu gitu ya. Jadi lalat bisa minum. Kalau tinta zaman sekarang dari apa? Kimia. Meninggal lalat itu, ya. Jadi ketika Imam Ghazali sedang menulis kitab, tiba-tiba ada lalat yang hinggap di penanya dan meminum tintanya. Kata Imam Ghazali, karena ada lalat yang sedang minum di tintaku, aku tidak bergerak sama sekali. Aku biarkan dia sampai kenyang dan pergi, lalu aku kembali menuliskan kitab-kitabku. Wahai orang soleh, karena sebab itulah Allah mengampuni dosa-dosaku dan aku dimasukkan ke dalam surga. Kaget kan seorang soleh? Wahai imam, aku kira engkau masuk surga itu karena tahajudmu yang tidak pernah putus, karena puasamu yang tidak pernah putus, karena amal solehmu, murid-muridmu yang banyak dan lain sebagainya. Aku kira engkau masuk surga karena amalan-amalan besar. Ternyata engkau masuk surga karena amalan kecil yang bahkan tidak terbesit di dalam pikiranmu, itu yang menyebabkan engkau masuk surga. Masya Allah. Jadi jangan pernah meremehkan amalan-amalan kecil. Barangkali disitulah turun rahmat Allah. Karena mungkin kalau amalan-amalan besar campur aduknya banyak, mecinnya kebanyakan. Bapak sedekah 20 juta, Pak. Sampai 30 tahun ke depan masih ingat, oh dulu saya pernah sedekah 20 juta. Betul ya? Mungkin campurannya banyak, riyanya, ujubnya, ini itu campurannya banyak. Tapi ketika Bapak sedekah 2.000 sama orang, ingat nggak Pak? Seminggu lupa. Betul ya? Nah barangkali dengan amalan kecil itu, amalan yang lepas dari pemikiran kita, amalan yang lepas dari pengakuan kita lepasin aja itu amalan. Ikhlas karena Allah. Bisa jadi disitulah turun rahmat Allah. Kayak Imam Ghazali, beliau nggak kepikiran kalau perbuatannya itu mendatangkan rahmat Allah, dan itu yang membuat beliau masuk surga. Nah, berarti kesimpulannya apa, Pak? Beramal jangan banyak. Salah lagi kesimpulannya. Ini kesimpulan salah, ini hati-hati ya. Ini dengar cerita begini akhirnya nggak beramal banyak ini. Kesimpulannya bukan itu, bukan jangan beramal banyak. Kesimpulannya itu, seperti apapun amalan kita, baik yang kecil atau yang besar, maka sebisa mungkin kita lakukan karena Allah. Sebisa mungkin hindari dari campuran-campuran riya, ujub, takabur, mengungkit-ungkit dan lain sebagainya. Ya, Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, beliau mengatakan, amalan yang paling diterima oleh Allah adalah amalan yang lepas dari pandanganmu. Artinya amalan yang kau lakukan dan kau tidak merasa engkau melakukan itu, tidak punya jasa apapun dalam amalan itu. Itulah yang paling diterima oleh Allah. Makanya guru saya itu Pak sampai mesen sama saya begini, karena orang Betawi dia. Mesennya begini, Sep, manggil saya kan Asep Sepullah. Kalau di saya nyari nama Asep nggak ketemu Pak. Teman saya, teman pondok datang ke rumah, nanya tetangga, Bu rumahnya Asep mana? Asep
Di sini nggak ada Asep. Karena orang sana nggak ada yang tahu Pak nama saya Asep Saifullah. Taunya Ipul aja, Ipul, Epul, Saiful gitu ya. Guru saya manggil saya Asep. Sep, lu kalau beramal kayak orang berak. Maksudnya apa guru? Lu kalau berak lu liatin nggak? Enggak guru, kayak gitu. Beramal jangan diinget-inget, jangan dilihat, jangan diungkit, dah lepas aja kayak berak. Begitu Pak. Ekstrim bahasanya, tapi itu dalam tasawuf itu Pak. Ya, beramallah engkau seperti engkau buang air. Bahasa guru saya, lu beramal kayak orang berak Sep katanya. Begitu Pak. Ya. Nah jadi seperti itu. Itu kesimpulannya. Ya, tetap Pak, beramal itu kita usahakan dengan amalan yang paling besar. Dengan sesuatu yang paling bagus, totalitas dalam beramal. Tapi ingat, kita harus menyertakan ikhlas di dalam amal tersebut. Ya. Saya kasih contoh lain agar kita jangan menyempelekan amal soleh yang kecil. Ada seorang pemuda sedang mabuk malam-malam lewat gang. Di gang tersebut dia menemukan satu anduk kecil berlafadzkan Allah. Itu orang yang lalu lalang di gang itu nggak ada yang peduli Pak sama anduk yang berisikan lafzul jalalah itu, nggak ada yang peduli. Padahal mereka nggak mabuk, akal mereka sehat, mereka waras, nggak ada yang peduli. Tapi si pemuda yang akalnya sedang koslet, kacau, mabuk, dia peduli. Akhirnya diambil anduk itu, dicuci, lagi mabuk Kak, sambil nyanyi apa gitu ya. Malah cinta satu malam, indahnya, sambil mabuk. Dia cuci lafzul jalalah, setelah cuci bersih, dia keringkan, dia semprot dengan wewangian, dan dia pajang di tembok rumahnya di posisi paling tinggi. Ya di bawahnya itu foto artis-artis kali ya, yang semi-semi begitu. Walaupun aku ahli maksiat, tapi Allah nomor satu bagiku. Ketika dia meninggal dunia, apa yang terjadi? Ada orang soleh bermimpi bahwa si pemuda ini ada di dalam surga. Kaget si orang soleh. Bukannya dia tukang mabok, kok masuk surga? Ditanyalah, wahai pemuda, mengapa engkau bisa seperti ini? Apa amalannya? Diceritakan oleh si pemuda. Wahai orang soleh, aku ini ahli maksiat. Cuman satu ketika di jalan aku menemukan satu anduk bertuliskan lafaz Allah. Aku tidak tega itu di bawah. Walaupun aku maksiat, tapi aku masih bisa menghargai lafzul jalalah. Akhirnya aku cuci, aku pasang di tempat tinggi. Sebagaimana aku membersihkan lafzul jalalah di dunia, maka Allah bersihkan dosa-dosaku di akhirat. Sebagaimana aku memposisikan lafzul jalalah di dunia di posisi teratas, Allah memposisikanku di akhirat sekarang di posisi teratas. Itu kan amalan yang sepele Pak, cuma nyuci, betul ya, membersihkan. Ternyata itu memiliki pandangan besar di sisi Allah. Makanya kita jangan meremehkan amal orang lain. Barangkali walaupun orang lain sedekahnya dikit, kita sedekahnya luar biasa banyak. Orang lain amal mampunya cuma begitu-begitu doang, jangan disepelekan. Barangkali itulah yang mendatangkan rahmat Allah. Berarti kesimpulannya apa Pak? Jangan beramal banyak, salah lah gitu. Enggak, bukan itu kesimpulannya, bukan ya. Ya, jadi jangan memandang rendah amalan orang lain yang sedikit. Bisa jadi itu menyebabkan turunnya rahmat Allah. Cuman kita bisa ambil kesimpulan Pak dari kisah si pemabuk itu ya. Karena dia bisa menghargai lafzul jalalah, Allah ampuni dosanya dan Allah angkat derajatnya. Jadi sama dengan kita harus menghargai kalamullah, Al-Quran. Karena di Al-Quran itu banyak lafzul jalalah, nama mulia Nabi, betul Pak? Maka saya heran ketika ada orang ngaji Quran, tapi Quran ditaruh di bawah.
Saya sering lihat seperti itu. Orang ngaji Quran, tapi di bawah. Kalau saya boleh contohkan seperti ini. Duduk di bawah, Qurannya taruh di bawah gini. Di bawah ada. Ngaji begini. Hati-hati Pak, ada hadisnya. Ya. Hadisnya kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Quran, tapi Quran tidak suka dibaca olehnya. Bahkan Quran melaknatnya. Hati-hati. Jadi kalau baca Quran, ada alasnya. Bantal, meja, posisikan di tempat yang tinggi. Ya. Bapak punya lemari Quran di rumah, usahakan posisinya agak tinggi. Ya. Nah jadi seperti itu Pak ya. Kita lanjut. Wa fil hadisis sahih ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Di dalam hadis sahih disebutkan, lindungilah dirimu walau hanya menggunakan sepotong kurma. Artinya apa? Artinya sesedikit apapun sedekah itu ada hitungannya di hadapan Allah. Ada kisah seperti ini Pak. Ada orang datang ke Nabi, kata Nabi, engkau akan masuk neraka. Nangis orang ini, ya Allah, aku akan masuk neraka. Akhirnya orang ini keluar, setelah lama tidak berjumpa dengan Nabi, ketemu lagi sama Nabi. Kata Nabi, engkau sekarang ahli surga. Loh, kemarin saya ahli neraka, sekarang kok tiba-tiba mendadak ahli surga? Kata Nabi, itu yang pengen saya tanyain. Engkau habis ngapain? Aku habis sedekah. Sedekahnya apa? Sepotong kurma. Satu kurma dibelah dua. Segigit aku, segigit lagi aku sedekahkan. Ya. Ya, ternyata sedekah sedikit itu bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Makanya kata Nabi, pesan kepada sahabat yang lain, lindungilah dirimu walaupun dengan sepotong kur. Berarti kesimpulannya apa? Sedekah dengan sepotong kurma. Salah lagi. Ya. Bunyi hadisnya begitu, tak bunyi hadisnya. Akhirnya Bapak bawa satu kurma sepotong, udah itu aja sedekahnya. Ya Allah, nggak gitu juga Pak ya. Artinya apa? Sekecil apapun sedekah itu ada hitungan di sisi Allah. Wa yustahabbu an yakhussa bi shadaqatihi ahlal khairi wal muhtajin. Disunnahkan untuk mengkhususkan sedekah bagi orang soleh dan bagi orang yang membutuhkan. Jadi sedekah itu seperti yang tadi saya bilang, jangan random. Artinya pokoknya yang saya temuin di jalan, yang dapat. Siapa cepat dia dapat. Enggak gitu juga Pak. Jadi sedekah itu Bapak sudah persiapkan ya. Ini buat anak yatim, ini buat orang soleh, ini buat janda-janda, ini yang agak muda sama agak tua bedain dikit. Ya, ini buat pesantren, ini buat masjid. Nah, dianggarkan, ya, dianggarkan. Misalkan Bapak punya usaha, kena zakat 2,5%. 2,5% ini misalkan 10 juta. Maka dibagi-bagi, 1 juta buat ini, 1 juta buat ini, 1 juta buat ini. Dianggarkan. Wa man tasaddaqa bi syai'in kurihalahu an yatamallakahu min jihati man dafa'u ilaihi bi mu'awadatin au hibatin. Kita lewat saja. Wa yahrumul mannu bis shadaqah. Haram mengungkit-ngungkit sedekah. Wa idza manna, kalau sampai mengungkit sedekah, batala thawabuha, maka batal pahalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha.
Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya dan dengan menyakiti orang yang meminta-mintanya. Jadi ada dua perbuatan yang bisa menghilangkan amal sedekah kita, Pak. Pertama adalah mengungkit-ungkit sedekah. Mengungkit-ungkit jasa, mengungkit-ungkit kebaikan, itu bisa menghilangkan pahala-pahala tersebut. Dulu kita waktu masih dekat, masih bestian, kita sering bantu dia, sering memberikannya sedekah kepada dia. Begitu dia sukses, lupa sama kita, akhirnya kita kesel sama dia. Mulai kita ngungkit-ngungkit dah. Dia tuh waktu masih miskin, saya bantuin terus, saya subsidi terus, saya kirim sembako terus setiap bulan ke rumahnya. Apakah itu benar? Itu benar, Pak, dan itu fakta. Cuman hati-hati jangan diungkit. Kenapa? Karena itu bisa menghilangkan pahala sedekah dan kebaikan kita. Biarkanlah apa yang kita lakukan itu jadi penilaian oleh Allah, selesai. Ya. Jadi banyak orang yang salah itu bersedekah atas dasar kasihan. Salah. Bapak sedekah karena kasihan, salah. Di mana letak salahnya? Ketika Bapak sudah tidak kasihan lagi, maka akan timbullah mengungkit-ungkit, permusuhan dan lain sebagainya. Bersedekah itu karena Allah. Saya bersedekah kepada orang miskin ini karena memang perintah Allah, selesai, Pak. Satu saat dia tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita emang niatnya karena Allah, sudah dapat pahala dari Allah, terserah, itu urusan dia dengan Allah. Ya, jadi seperti itu, Pak ya. Ini yang perlu diluruskan lagi nih. Niat sedekah basic utamanya itu karena Allah. Jangan karena kasihan, tapi karena Allah. Karena kalau basicnya perasaan, yang namanya perasaan itu bisa berubah-ubah, Bapak Ibu. Apa kata orang Arab? Asa ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna bagi doka yaumamma. Cintailah kekasihmu dengan cinta yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena barangkali hari ini dia orang yang paling kau cintai, tapi di hari esok dia menjadi musuhmu yang paling kau benci. Kejadian nggak, Pak? Banyak. Berapa banyak orang yang sekarang musuhan, dulunya itu temenan, sahabatan, mitra kerja. Tapi sekarang musuhan, saingan, saling menjelek-jelekan, banyak. Kemudian kata pepatah Arab ini, wa abghid aduwaka haunan ma asa an yakuna habibaka yaumamma. Bencilah musuhmu sekedarnya saja. Kenapa? Barangkali hari ini dia adalah musuh yang paling kau benci, tapi di hari esok dia adalah sahabat yang paling kau cintai. Banyak nggak kayak gini? Banyak. Awalnya musuhan, besoknya besanan. Ada yang begitu. Datang ke rumah bapak, kamu anak siapa, nak? Anak Pak Haji Anu. Buset. Itu dia musuh saya itu. Musuh besar itu. Kamu anak dia? Betul, Pak. Awas kamu sekali lagi datang ke sini. Tapi saya mencintai anak Bapak. Apalagi anak Bapak, iya Pak, aku tidak bisa hidup tanpa dia. Masya Allah. Akhirnya Bapak sebagai seorang ayah luluh hatinya. Oh ya udah, mau gimana lagi. Akhirnya apa? Musuhan jadi besanan. Jadi identitas di dunia ini nggak ada yang baku, nggak ada yang mutlak. Semuanya bisa berubah. Musuh bisa berubah jadi teman, teman bisa berubah jadi musuh. Maka ketika engkau cinta, maka berikanlah cinta yang biasa saja. Dan ketika engkau benci, maka berikanlah kebencian yang sepantas sewajarnya saja. Begitu ya Pak ya. Nah, kenapa terjadi pengungkitan kebaikan, pengungkitan sedekah? Karena tadi niatnya bukan karena Allah, tapi cuma karena kasihan dan lain sebagainya.
Wa idza manna batala thawabuha, ingat jangan sampai mengungkit-ungkit, karena kalau mengungkit batal pahala sedekahnya. Wa yustahabbu an yatasaddaqu bima yuhibbuhu. Yang terakhir, disunahkan untuk bersedekah dengan sesuatu yang paling dia cintai, yang paling sulit dilepas, yang paling dia senangi. Di dompet ada warna merah, biru, hijau, ungu. Habis ungu apa tuh? Coklat. Di coklat, abu-abu. Terakhir bekas ngerok istri malam tuh. Koin. Iya, Bapak ada kotak amal lewat. Kira-kira yang mau dikeluarin yang mana itu? Agak berat ngeluarin warna merah sama biru itu, Pak. Ya. Yang paling ringan ya koin itu. Bekas daki suami nggak apa-apa dah. Bekas daki istri. Yang paling kecil, paling goceng Pak yang dikeluarin. Ya, tapi konsepnya begini. Barang siapa yang bisa melepas harta yang paling dia sukai, sesuatu yang paling dia sukai, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih bagus daripada sesuatu yang dicintainya. Ini janji Allah. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan dari Allah melainkan kalian sudah melepas, menginfakkan, memberikan sesuatu yang paling kalian cintai. Tapi ini konteksnya buat kita Pak ya. Jangan dijadikan alat menyerang orang lain, jangan. Ya. Pak Haji, jam cakep amat tuh, wih, beli di Saudi ini. Pak Haji, coba baca Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Siniin Pak Haji sedekah. Jangan digunakan kepada orang lain. Ayat ini khusus buat kita. Ya. Nah, karena kalau digunakan untuk kepentingan sendiri kepada orang lain, agar orang lain bersedekah memberikan sesuatu kepada kita, itu namanya penghinaan terhadap agama, Pak. Hati-hati. Berapa orang yang sering mengeksploitasi agama dengan nama agama. Hati-hati. Jadi agama itu amalnya prioritas buat kita. Kita amalin dulu aja. Orang lain mau ngamalin, nggak ngamalin, terserah dia. Jangan sekali-kali kita mendikte orang untuk beramal. Itu urusan dia. Nah, jadi seperti itu Pak ya. Nah, termasuk ayat ini. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali kalian telah melepaskan kebaikan yang kalian punya. Melepaskan harta yang paling kalian sukai. Nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Konteksnya ingat, buat kita aja, jangan dilempar ke orang. Kalau dilempar ke orang, namanya jadi eksploitasi agama. Hati-hati menggunakan ayat Quran, menggunakan hadis untuk kepentingan pribadi. Makanya pernah ada satu ustadz request sama saya. Mentang-mentang ngajinya di rumah orang kaya, jamaahnya ada 500 orang. Ini ustadz request sama saya, Tat, nanti bahas keutamaan sedekah kepada para ustadz. Apa maksudnya request pembahasan seperti itu? Kita kan jadi bertanya-tanya Pak ya. Walaupun itu ada pembahasannya, saya punya kitabnya, tapi saya untuk menyampaikan pada jamaah, saya pikir ulang Pak. Apakah ketika kita menyampaikan itu ada maksud tertentu enggak? Ada niat-niat terselubung nggak? Kali gitu ustadznya pengen dapat pajero kan? Akhirnya bawa kitabnya, dalilnya bersedekah. Sedekah paling utama adalah kepada seorang ustadz. Dengan harta yang paling kau cintai. Bapak cintanya apa? Pajero. Siniin pajeronya. Lah, eksploitasi agama. Mengambil keuntungan pribadi dengan nama agama. Maka saya nggak pernah bahas itu. Saya tidak pernah bahas keutamaan sedekah. Sedekah yang paling afdol, sedekah yang paling disukai oleh Allah adalah sedekah kepada orang-orang berilmu. Ada keterangannya, ininya segala macam. Tapi saya nggak mau bahas. Kenapa? Karena
pasti setan punya bisikan-bisikan tertentu di dalam kolbu kita, Pak. Makanya ada ustadz yang request gitu, saya bengong. Hah? Niatnya apa maksudnya? Ya. Nah, jadi seperti itu, Pak. Saya bingung juga ini. Mungkin kalau dia ada di posisi saya, dia udah bahas itu. Ya. Nah, jadi seperti itu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Agama amalkan untuk diri pribadi, ajarkan pada anak istri, keluarga cukup. Ya, adapun orang lain biarkan dia mencari agamanya sendiri, mencari akhlaknya sendiri. Terkadang orang lain kita nasihatin judulnya bukan berubah, berantem. Ya, karena biasanya kita nasihatnya pakai nafsu, pakai emosi. Saya kasih kisah, Pak. Ada seorang ibu datang ke Kiai Hamid. Pak Kiai, tolong doain anak saya biar enggak doyan makan gula. Akhirnya kata Kiai Hamid, Bu, 3 hari lagi balik ke sini, jangan sekarang. Akhirnya 3 hari lagi si ibu balik, Kiai Hamid cuma bilang seperti ini, nah, engkau jangan makan gula lagi ya. Itu si anak langsung berubah dan langsung tidak suka dengan gula, Pak. Ibunya aneh, Pak Kiai tahu seperti ini, mending engkau nasihati dari 3 hari yang lalu. Kenapa baru sekarang nasihatnya? Kata Kiai Hamid apa? Bu, saya mau menasihati anak ibu untuk tidak makan gula, maka 3 hari kemarin saya tidak makan gula. Nggak minum teh manis, nggak minum kopi nggak pakai gula gitu ya, nggak pakai gula. Kenapa nasihat beliau bermanfaat? Karena beliau mengamalkan nasihatnya. Sudah diamalkan terlebih dahulu. Lisannya sudah jadi cahaya, hatinya sudah jadi cahaya. Jadi ketika dia memberi nasihat, nasihatnya jadi qaulan sakila, ucapan yang berbobot. Tuh ya. Jadi Bapak kalau ingin nasihat sama orang, perhatikan dulu apa yang mau Bapak nasihati. Yang kedua, Bapak harus amalkan dulu. Saya mujahadah dulu dengan amalan itu. Setelah bisa mujahadah dan melakukannya, baru nasihati orang tersebut, insya Allah nasihatnya manfaat. Al-Imam Hasan Basri pernah diminta oleh para budak untuk berkhutbah di tempatnya. Imam Hasan Basri, kami undang engkau berkhutbah di tempat kami. Dan tolong materinya adalah keutamaan membebaskan seorang budak. Jadi ini si budak, dulu kan manusia terdiri dari 2 kasta. Kasta merdeka dan kasta hamba sahaya, budak. Kasta hamba sahaya itu menyedihkan, Pak. Nggak bisa punya harta, punya rumah, nggak bisa menentukan jodohnya sendiri, nggak bisa punya barang. Kalau majikannya bosan bisa dijual di pasar, kayak binatang. Maka setiap budak itu mengharapkan menjadi orang merdeka. Ngadu sama Imam Hasan Basri, hari Jumat Imam Hasan Basri, engkau khutbah di tempat kami, datang aja, nanti pasti engkau dipersilahkan untuk khutbah. Tapi ingat pembahasannya, keutamaan membebaskan seorang budak, agar kami semua dibebaskan, dimerdekakan oleh tuan-tuan kami. Akhirnya Imam Hasan Basri ketika khutbah Jumat tidak bahas itu, Pak, nggak bahas. Diundang lagi, nggak bahas lagi. Diundang Jumatnya lagi, nggak bahas lagi. Si budak pada bengong, ini Imam Hasan Basri kok nggak ngebahas-bahas masalah itu sih. Akhirnya ketika Jumat kesekian kalinya Imam Hasan Basri baru bahas keutamaan membebaskan seorang budak. Pahalanya seperti ini, Qur'annya, hadisnya. Itu, Pak, setelah Imam Hasan Basri berkhutbah itu, Jumat selesai, tidaklah setiap orang memiliki budak, melainkan mereka membebaskan dan memerdekakan budaknya. Jadi hari Jumat itu hari kemerdekaan budak. Para budak jadi merdeka semua. Kenapa? Kalamnya Imam Hasan Basri yang sangat menyentuh hati orang yang memiliki budak. Dibebaskan. Akhirnya budak-budak yang bebas itu datang lagi ke Imam Hasan Basri. Cuma mau ngadu, mau protes. Imam, kalau tahu begini, kenapa engkau tidak khutbah Jumat dulu aja pertama ngebahas ini? Kenapa ngebahas keutamaan membebaskan budak baru sekarang? Kalau engkau ngebahas dari dulu, tentu kita semua sudah bebas dari dulu. Apa kata Imam Hasan Basri? Wahai fulan, 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 ketika kalian meminta aku berkhutbah Jumat dengan tema tersebut, aku belum memiliki budak. Akhirnya aku nabung dulu. Setelah uangnya cukup, aku beli budak.
Setelah budaknya aku beli, aku langsung merdekakan. Bapak tahu konsekuensi memerdekakan seorang budak? Itu seperti kehilangan mobil mahal. Bahasa sekarang kehilangan inovazenik minimal itu. Harganya mahal, Pak. Beli budak, beli manusia, Pak. Mahal. Ketika dimerdekakan cuma-cuma, berarti sama dengan Bapak memberikan mobil Bapak yang mahal kepada orang. Itu memerdekakan. Berat. Imam Hasan Basri nabung, kemudian beli budak, dimerdekakan. Cuman buat apa? Cuman buat mengamalkan nasihatnya. Akhirnya setelah dia mengamalkan itu, dia khutbah Jumat dan baru berani membahas itu. Makanya omongannya manfaat. Omongannya didengar banyak orang. Itu kuncinya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin nasihatin ya, nasihatin anak, siapapun itu. Maka jangan asal nasihat, tapi perhatikan, nasihat itu sudah kita amalkan atau belum. Itu PR kita. Wallahu a'lam bissawab. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dengan penyampaian tadi berakhirlah bab zakat dan sedekah.